Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama merasakan bahagia dan mendukung di dalam kebahagiaan sukacita calon temanten Mas Randy dan Mbak Dewi. Mari kita memasuki ibadah pernikahan pada saat ini. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap
batinku. Karena itu kita pun mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita semua. Amin. 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 Karena kasih Tuhan nyata di dalam hidup kita, kita mengakui bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Demikianlah Allah telah menciptakan dan memberikan kita pasangan yang sepadan. Allah telah menciptakan dan memberikan kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas karya Tuhan yang berlaku dalam hidup kita pula. Mari bersama kita nyatakan nyanyian syukur kita kepada Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 280, bait yang pertama dan yang kedua. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Bait yang kedua. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Kita percaya bahwa Allah yang kekal dan melalui sabdanya kita kenal, kita terima di dalam setiap langkah hidup kita. Kita memasuki panggilan hidup berkeluarga, yang karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nyanyian pujian Kidung Jemaat 451, Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Sebuah janji dalam pujian yang sungguh indah ketika kita meyakini bahwa Yesus berada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, dan juga berada di tengah-tengah kehidupan keluarga baru nanti, yaitu Mas Randy dan Mbak Dewi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menerima sabda firman Tuhan pada ibadah khusus pada saat ini. Tapi sebelumnya marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkau yang berada di tengah-tengah keluarga besar kami. Engkau juga Tuhan yang akan menyertai keluarga baru nanti, yaitu keluarga Mas Randy dan Mbak Dewi. Kami yakin bahwa ketika Engkau berada di tengah-tengah kehidupan kami akan menerima kebahagiaan yang sempurna. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan menerima sabda-Mu. Hanya memohon padamu ya Tuhan untuk kami dapat menerima sabda firman-Mu. Biarlah hati kami selalu berhikmat untuk dapat menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang juga akan menyampaikan sabda-Mu, berkatilah dan berikanlah kebijaksanaan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan sabda firman Tuhan pada ibadah khusus hari ini saya ambilkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri,
tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi juga istrinya. Demikian Bapak Ibu sabda firman Tuhan. Berbahagia kita jemaat yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Halo Mas Randy dan Mbak Dewi. Bertemu lagi ya, setelah tadi malam juga bertemu dalam acara persekutuan doa atau Biston. Saya mengambil masih dalam bacaan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Menarik ketika surat dari Paulus ini menceritakan tentang hubungan antara Rasul Paulus dan jemaat di Korintus. Bahkan saya menyebutkan di sini ada kegalauan dari Rasul Paulus berkaitan dengan kehidupan jemaat di kota Korintus waktu itu. Pada bacaan kali ini Rasul Paulus juga menyatakan sikap yang luar biasa kepada jemaat di Korintus. Di dalam suasana yang berjauhan, kalau bahasa anak muda sekarang itu LDR. Kalau sekarang LDR enak, nggak usah nulis surat terus di tali di kaki merpati terus diterbangkan baru menerima. Zaman dulu begitu. Atau melalui perantara orang yang hendak bepergian menitip surat akan diterima. Kalau zaman sekarang LDR biasa melalui layar handphone sudah bisa ketemu. Lah, di suasana yang berjauhan ini Rasul Paulus menerima berbagai macam keluhan yang disampaikan atau keluhan yang terjadi di kehidupan jemaat Korintus. Salah satu yang diterima oleh Rasul Paulus adalah keluhan tentang kehidupan berkeluarga. Bagaimana diceritakan Rasul Paulus menerima bahwa kehidupan berkeluarga di Korintus dalam perikop ini kacau. Kacau kenapa? Salah satu poinnya adalah karena zina. Maka perikop di atas judulnya adalah nasihat perkawinan, khususnya tentang dosa zina. Maka pertanyaan saya Bapak Ibu yang terkasih, khusus untuk Mas Randy dan Mbak Dewi, pernikahan jenengan berdua tentunya mempunyai prinsip monogami, betul nggih? Saestu monogami ya. Artinya monogami itu satu laki-laki dan satu perempuan, satu suami dan satu istri. Karena ada istilah juga poligami. Poligami berarti satu suami, beberapa istri. Ada istilah lagi, poliandri. Artinya satu istri, beberapa suami. Tanyaan, saya tegaskan lagi, Mas Randy dan Mbak Dewi tentu sangat berharap pernikahannya adalah monogami. Betul nggih? Oke. Itulah yang ditangkap oleh Rasul Paulus. Ternyata kehidupan jemaat di Korintus waktu itu tidak hanya monogami. Karena dorongan hawa nafsu seringkali satu laki-laki ingin mempunyai
beberapa istri. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan ikatan sah, tetapi juga melakukan zina. Ini peringatan yang menarik. Sehingga pada saat ini, terkhusus untuk Mas Randy dan Mbak Dewi, kita semua berharap bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada hari ini dan nanti akan diberkati oleh perantara Bapak Pendeta, pernikahan yang monogami, yang setia. Satu suami, satu istri, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Ada cerita menarik, Mbak Dewi dan Mas Randy. Pernah mendengar ilustrasi tentang lebah dan lalat? Nggih. Lebah niki beda sama tawon nggih. Kalau tawon biasanya sok ngentup dan lain-lain. Lebah juga, tetapi lebah hanya sekali saja menyengat terus mati. Tetapi tawon bisa berkali-kali dan racunnya lebih berbahaya tawon. Tetapi kalau lebah itu berkaitan dengan apa yang didatangi oleh lebah. Naluri lebah adalah untuk mencari bunga. Jadi kalau lebah, istilahnya lebah madu itu mencari bunga. Dia muter ke sana kemari, terus akhirnya nemplok atau hinggap di bunga. Itu naluri. Lebah madu ataupun yang sering kita nantinya hasilnya adalah madu, selalu mencari hal yang baik karena bunga adalah gambaran keindahan. Sari-sari bunga diserap, terus nanti dikumpulkan, dijadikan di dalam sarang, dan akhirnya lah menghasilkan madu yang sering kita nikmati. Gambaran hewan yang kedua adalah lalat. Sama-sama jenis serangga, tetapi nalurinya berbeda. Kalau lalat, nalurinya selalu mencari hinggap di sampah atau kotoran. Sehingga apapun yang dikumpulkan oleh lalat itu menjadi sumber penyakit. Lah sekarang dalam kehidupan berkeluarga tidak hanya naluri, lebah juga lebih bisa membangun hubungan secara sosial ataupun hubungan secara pasangan. Tidak demikian dengan lalat. Maka pertanyaan selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah, dalam kehidupan keluarga nanti Mbak Dewi atau Mas Randy, kalau disuruh memilih ingin jadi lalat atau lebah? Lebah ya. Lebah itu mengumpulkan kebaikan. Tapi kalau milih jadi lalat ya bisa juga. Monggo. Artinya apa? Selalu berpikir dan mencari kejelekan pasangannya. Dalam kehidupan keluarga tentu ada masalah. Tetapi ketika salah satu pasangan itu mempunyai naluri lalat, dia akan mencari segala hal yang buruk dari pasangannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertengkaran-pertengkaran, karena akan menjadi sumber penyakit, sumber keretakan. Sebaliknya, ketika sudah meyakini bahwa aku ingin seperti lebah, aku akan mengumpulkan segala hal yang baik dari pasanganku, sehingga aku berharap itu menjadi sumber kekuatan dan kehidupan rumah tangga seperti madu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengilustrasikan lebah dan lalat ini tentu kaitannya dengan apa yang dikehendaki Rasul Paulus ketika banyak jemaat di Korintus yang inginnya hanya melihat kekurangan dan kekurangan. Selalu mendambakan dan menuruti nafsu mereka. Maka poinnya di ayat yang ketiga dan keempat, ketika Rasul Paulus mengingatkan bahwa seorang istri, tubuhnya, apa yang dimiliki tidak hanya miliknya sendiri, tetapi juga suaminya. Pun sebaliknya, tubuh dan apa yang ada di dalam diri suami tidak hanya miliknya sendiri, tetapi juga miliknya istri. Terus bagaimana? Lakukanlah kewajibanmu.
Lah berkaitan dengan kewajiban, ini pesan dari Rasul Paulus. Tentu kewajiban-kewajiban apa yang ada di dalam kehidupan keluarga? Tentu yang pertama adalah setia kepada Tuhan. Ini menjadi kewajiban penting sekali ketika membangun kehidupan keluarga. Suami, istri sepakat untuk melakukan kewajibannya setia kepada Tuhan. Suami melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Tentu kalau berkaitan dengan kewajiban berbeda zaman dulu dan sekarang. Kalau mungkin zaman dulu kebanyakan yang dipahami adalah kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah, gitu. Keluar rumah mencari uang untuk kebutuhan keluarga. Terus istri apa? Istri tentu kalau gambaran zaman dulu itu mungkin di rumah masak, macak, ngapunten, melahirkan. Jadi konco wingking. Tetapi gambaran itu tentu berbeda di zaman sekarang ini. Sekarang tidak bisa kewajiban mencari nafkah itu hanya ada di pundak suami. Maka kata kuncinya adalah saling menghormati. Bukan pula ketika nanti si istri sudah bekerja terus merasa lebih bisa dari suaminya, bukan begitu, tetapi saling. Rasul Paulus menegaskan, lakukanlah kewajibanmu, karena pasanganmu adalah pasangan yang sepadan yang diberikan Tuhan. Saling menghormati, saling mengasihi, saling menutupi kekurangan, saling mengingatkan. Itulah kewajiban yang diingatkan Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya pesan dari Rasul Paulus tentang hal-hal yang tidak boleh atau tentang kesetiaan yang kita terima terkhusus untuk Mas Randy dan Mbak Dewi. Kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang monogami, pernikahan yang satu, pernikahan yang tanpa cabang dan saling mengasihi. Terakhir saya tutup dengan gambaran burung merpati yang beberapa hari lalu juga menjadi simbol dari kesetiaan, kesucian, dan kelihatannya nanti juga akan memakai simbol itu. Maka pakailah itu. Yakinilah simbol kesucian, kesetiaan itu ada pada diri Mas Randy dan Mbak Dewi. Dan tentunya bagi kita semua yang ada di sini mendukung, mengingatkan juga keluarga baru ini nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan mengambil waktu saat teduh pribadi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tetap setia kepada keluarga dan pasangan kami. Walaupun tentunya di dalam kehidupan berkeluarga banyak sekali permasalahan yang hadir. Banyak sekali hal yang membuat kami gundah, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang setia menolong kami, Engkau yang setia dan mengasihi kami akan selalu memberikan pengharapan bagi kami. Kami serahkan Tuhan kedua calon mempelai Mas Randy dan Mbak Dewi di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah keluarga baru ini nanti ya Tuhan tetap setia kepadamu dan setia akan pasangannya. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hingga saat ini tidak ada keberatan sah yang diajukan kepada majelis gereja atas rencana pernikahan kekasih kita Stefanus Rendi Desmawan dan Nugraheni Dewi Saraswati. Oleh karena itu, Saudara Stefanus Rendi Desmawan dengan Saudari Nugraheni Dewi Saraswati pada hari ini akan diteguhkan dan diberkati perkawinannya. Saudara sekalian yang hadir di sini, di tempat ini, menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Sekarang mempelai berdua dipersilahkan bangkit berdiri. Yang saya kasihi, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saudara Stefanus Rendi Desmawan dan Saudara Nugraheni Dewi Saraswati yang terkasih. Saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Agar jemaat menyaksikan keputusan saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara berdua bersungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang hidup dalam perkawinan? Kekasihku Stefanus Rendi Desmawan, ajaklah calon istrimu, gandenglah naik ke altar. Ikrarkan janji pada kasih yang orang ini sediakan sebagai istri. Kepada Tuhan Allah dan jemaatnya, saya Stefanus Rendi Desmawan menerima Nugraheni Dewi Saraswati sebagai istri dan telah waktu yang sepadan mulai hari ini dan selamanya. Saya berjanji akan selalu setia mengasihi, mencintai, menghormati, dan menjaganya dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sakit maupun sehat, minta maaf mengisahkan kita. Saya dan istri saya akan senantiasa kepada Tuhan Allah dan memelihara dan keluarga dengan firman. Yang sudah disampaikan oleh suami itu.
Cincin ini adalah lambang cinta kasih. Bersifat mulia, tidak terputus. Pasangan dari manis langgeng tangan adalah nama Bapa berkata. Terima saya sendiri semua untuk ini di Samsung. Gusti kami kembali anggonmu cecutuan kepada kehangken anggonmu cecutuan kepada miren anggon bangun pretinggal Gusti kang bakal menunggu nganti kaken melaku barengan karo Gusti oleh asmane Sang Rama Sang Putra Tuwin Sang Roh Suci. Amin. Silakan kami berdiri. Keluarga baru Bapak Randy, terimalah firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita. Firman Tuhan akan menguatkan setiap langkah jalan kita. Jalanlah bersama Yesus.
keluarga Bapak Denis dan mohon pada transport yang telah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi mereka. Akan kirim pujian doa serangan agar segala berdoa dalam Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar laju tuburmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar laju tuburmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih, terpujilah Tuhan senantiasa. Cuma dipersilahkan duduk.
Dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan untuk menyatukan, meneguhkan kesatuan Randy dan Dewi dalam pernikahan mereka. Bahkan Engkau berkenan untuk memberikan berkat-Mu atas pernikahan mereka. Senantiasalah Engkau menjadi tamunya yang tetap. Biarlah mereka hari demi hari menikmati kuat kuasa berkat-Mu dalam kebersamaan mereka. Karena mereka yakin Engkau berkenan untuk memakainya pula menjadi saluran berkat-Mu bagi siapapun, dimanapun. Lebih dari itu, sempurnakan kemampuan mereka sebagai anak-anak untuk atur bakti pada orang tuanya, orang tua yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu, orang tua yang telah Engkau pakai untuk membentuk mereka menjadi anak-anak yang Kau berkenan. Keluarga baru ini, keluarga Stefanus Randy Dismawan, akan senantiasa jalan serta-Mu, jalan serta Yesus setiap hari, karena mereka ingin menikmati setiap berkat-Mu. Untuk itu terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Amin. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini keluarga baru ingin untuk mengaturkan persembahan sulung mereka. Jemaat yang hendak melengkapkan sukacita mereka dipersilahkan. Diiringi Kidung Jemaat 318 bait pertama dan kedua, yang adalah doa kita semua bagi mereka. Berbahagia tiap rumah tangga.
Sebagai bagian sukacita dari Komisi Pemuda Remaja GKJ Plaur atas pernikahan saudara yang sangat mereka kasihi, saat ini persembahan pujian tidak diaturkan. Oleh karena itu Komparem GKJ Plaur dipersilahkan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia kau berikan padaku. Sekian lamanya menanti janji-Mu Tuhan. Atas dia yang kau berikan padaku, sekian lamanya ku berdoa, menanti janji-Mu Tuhan.
Terima kasih, terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama kita aturkan syafaat kita. Bapa Surgawi, setiap yang terjadi di dalam kehidupan kami yakini Engkau ada di dalamnya. Karena Engkaulah yang membentuk kami, Engkau yang memelihara kami. Bahkan Engkau pula yang memiliki cita-cita atas kami, anak-anak yang Kau kasih. Engkau telah memperkenan setiap orang tua untuk merawat, memelihara, mendampingi anak-anak mereka hingga saat mereka dewasa. Kasih mereka tidak pernah luntur. Untuk itu berkati Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripadamu senantiasa membungkus mereka. Jalinan kasih yang sudah dibangun berkati Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan setiap keluarga milikmu. Saat ini, baik keluarga besar pengantin, keluarga kami masing-masing, rindu untuk ambil bagian dalam karyamu. Pakai kami untuk apapun, dimanapun, kapanpun. Biarlah kami senantiasa memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan asik bersama. Terpujilah namamu yang kudus ya Tuhan Yesus. Selanjutnya kami serahkan, bila keluarga besar ini memiliki rencana-rencana sepulang dari gereja ini, biarlah kasih-Mu yang membungkus mereka. Biarlah keselamatan dan sukacita mewarna kehidupan mereka. Terpujilah namamu ya Yesus Tuhan kami. Selanjutnya kami hendak sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami, pemberian-Mu kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kuatkan pengakuan kita. Tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Kemanapun kita berjalan, Tuhan selalu ada. Demikian nyanyian Kidung Baru 188 bait pertama dan kedua, tiap langkah. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku bayar Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dirangkatkan hingga sekali nanti aku tiba.
bersama dalam siaran orang percaya di sepanjang masa, marilah kita memperbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah berkat dengan melaksanakan setiap firman Tuhan yang telah kau terima, karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tiap langkahku, bait ketiga. kita menyaksikan prosesi dan nikah antara Mbak Dewi dan Mas Randy. Nah, kita sudah memegang balon satu-satu dan ada juga guru merpati. Nah, balon ini menggambarkan seseorang yang melepas masa lalunya kemudian bergerak menuju ke masa depan untuk melakukan segala cita-cita dan harapan yang Mbak Dewi dan Mas Randy impikan selama ini. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Mas tadi sebagai lambang kesetiaan, cinta, kedamaian dan kesejahteraan. Ini Cun. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2,
Tiga. Rekam terus loh. Wis iki. Mas, wis iki. Oh, iya.